Salam saudara yang terkasih, salam sejahtera, salam sehat dan semangat di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes. Pasal 15 ayat 4. Bunyi firman Tuhan demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, judul renungan kita hari ini adalah orang Kristen yang berbuah. Saudara, kita sebagai orang Kristen tentu harus menghasilkan buah. Tidak hanya cukup kita menjadi orang Kristen dan menjadi bayi-bayi rohani, tetapi kita harus bertumbuh dan berbuah. Itulah yang Tuhan kehendaki. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita bertumbuh dari bayi dan menjadi seorang dewasa dalam kekristenan. Nah, yang menjadi pertanyaannya saudara, bagaimana kita bisa berbuah? Itu kan pertanyaannya. Ada banyak orang berkata bahwa berbuah harus dengan kerja keras. Harus dengan belajar ini, belajar itu, ikut seminar ini, ikut seminar itu. Pengajaran ini, pengajaran itu. Tetapi Yesus memberikan kita sebuah cara yang sangat sederhana sekali. Bagaimana kita supaya berbuah. Yesus berkata bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu timbal balik. Kita sebagai orang percaya ketika kita terima Tuhan, Yesus tinggal di dalam kita. Betul? Ya kan? Namun pertanyaannya adalah, apakah kita tinggal di dalam Kristus? Artinya apa itu? Apakah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Kristus? Apakah kita hidup dalam keintiman? Apakah kita hidup dalam hubungan yang baik, yang intim, yang harmonis dengan Tuhan? Itu dua hal yang beda. Kristus tinggal dalam kita, tetapi belum tentu kita mau meletakkan hidup kita di tangan Kristus. Ya kan, saudara? Nah, kita harus tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita supaya kita berbuah. Nah, saudara, Yesus menjelaskan arti ini dengan memakai sebuah analogi, yaitu pokok anggur. Dia berkata, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudara, pernahkah saudara melihat ranting bisa menghasilkan buah sendiri dan pada saat dia terpisah daripada pokok atau pohonnya? Tidak pernah, saudara. Atau pernahkah saudara mempelajari bahwa ranting itu akan berusaha keras memikirkan cara bagaimana mendapat suplai, nutrisi makanan dari tanah untuk kemudian dia bisa dapat nutrisi dan kemudian berbunga dan berbuah, menghasilkan buah? Tidak pernah. Ranting akan bergantung kepada pokok atau pohon, saudara, untuk bisa menghasilkan buah. Dia tidak perlu kerja keras. Tugasnya hanya menempel saja. Ya, tugas ranting itu menempel, bukan bekerja keras untuk menghasilkan makanan, hanya menempel saja. Saudara, kita tidak pernah melihat ranting yang terpisah dari pokok anggur bisa menghasilkan buah. Justru yang kita lihat kalau ranting itu dipotong dan terpisah dari pokok, dia layu, kering, saudara, dan busuk. Itu yang akan terjadi. Nah, demikian juga kita sebagai orang percaya. Yesus adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Bagaimana caranya supaya kita berbuah? Hanya satu cara, kita nempel aja. Tugas kita apa? Nempel saja pada pokok anggur, saudara. Nempel saja pada pokok anggur. Melekat pada pokok anggur itu, yaitu Yesus Kristus. Sehingga dengan otomatis kita bisa menghasilkan buah. Buah-buah pelayanan, buah-buah karakter, bahkan buah-buah roh kita bisa hasilkan. Saudara ingat, buah-buah roh tidak dihasilkan dengan kerja kerasmu, tidak, saudara. Buah-buah roh tidak dihasilkan dengan kau belajar banyak buku, belajar banyak firman dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak akan menghasilkan buah-buah roh. Hanya dengan engkau menempel pada pokok anggur, itu dengan otomatis kita menghasilkan buah-buah roh. Pada saat kita kemudian terpisah dari pokok anggur, saudara, tidak melekat dengan Kristus, kita tidak intim dengan Tuhan, maka
buah roh yang kita miliki bisa lama-lama redup. Maka jangan heran, orang Kristen mungkin kita lihat tadinya kok dia memiliki buah-buah roh yang sangat bagus. Dia mengasihi, dia sabar, dia menguasai diri, ya kan, dia setia. Tetapi tiba-tiba saudara, dia tidak memiliki buah-buah roh lagi, atau buah-buah rohnya redup, saudara. Kenapa itu terjadi? Karena itu sedang ada masalah dengan hubungannya dengan pokok anggur. Dia mungkin sudah mulai renggang hubungannya dengan pokok anggur atau dengan Yesus. Saudara, pada saat kita renggang, pada saat kita menjauh daripada pokok anggur, pada saat itulah buah-buah roh di dalam kita semakin lemah dan meredup dan tidak kelihatan. Saudaraku yang terkasih, maka oleh sebab itu, Yesus berkata dalam ayat 7, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, saudara. Artinya apa? Apa artinya firman-Nya tinggal dalam kita? Tidak hanya sekedar kita tahu, tidak hanya sekedar kita belajar, ya, baca firman dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi maksudnya adalah kita belajar, kita ketahui, dan kita mengalami firman itu sendiri. Artinya apa? Kita praktek firman, kita melakukan firman, maka dikatakan kita akan menerima apa yang kita minta dan kita akan berbuah banyak. Saudara, mari kita belajar untuk melekatkan diri kepada Kristus. Kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal dalam kita. Bahkan kita tinggal dalam firman, yaitu melakukan firman Tuhan, sehingga kita bisa berbuah banyak, berbuah lebat. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa berbuah dengan melekat dengan Engkau, dengan kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau dalam kami, dan kami tinggal dalam firman dengan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga buah-buah kami bisa terpancar keluar, buah-buah roh itu bisa Tuhan kelihatan dan muncul di permukaan. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.